Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam ketemu dengan jemaat sekalian, jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita sermon online, saudara-saudara sekalian. Temanya adalah jenuh rohani the last part, yaitu bagian terakhir, part 3, saudara sekalian. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, saudaraku, informasi yang perlu saya sampaikan, saudaraku, jangan lupa untuk klik subscribe, klik lonceng, dan klik like, saudaraku, di YouTube channel saya. Karena itu akan membantu kita bersama, saudaraku, untuk saudara akan lebih mudah untuk ikut ibadah. Karena ketika saudara subscribe, secara otomatis ada khotbah saya terbaru langsung ada di gadget saudara. Dan bagi saya tidak usah mengirim link khotbah lagi kepada saudaraku karena akan menolong kesehatan mata saya. Oke, saudaraku, di layar saudara itu ada klik subscribe, ada lonceng, ada, saudaraku. Saya tunggu ya 15 detik untuk saudara melakukannya. Oke, silakan, saudaraku. Sudah? Klik subscribe, klik lonceng. Baik, saudara-saudara sekalian. Sebelum kita masuk ke perenungan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan lebih dahulu. Firman Tuhan hari ini diambil dari dua bagian, saudara sekalian. Bagian pertama adalah firman Tuhan dari kitab Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan bagian kedua, saudaraku, diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, sudah kita dengar. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa lebih dahulu. Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang Tuhan bekerja, Tuhan Roh Kudus bekerja, menerjemahkan firman itu ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti. Pakai hamba-Mu ini untuk menguraikan firman Tuhan dengan bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh semua lapisan jemaat. Urapi setiap kami Tuhan, Roh-Mu bekerja, membawa kami kepada pengertian yang paling baik, membuat kami mengerti semua maksud dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan pengalaman yang kami alami. Tuhan, kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang ada di jenuh rohani last part,
bagian ketiga, saudara-saudara sekalian ya. Last part bagian ketiga. Seperti biasanya, saudaraku. Kalimat indikator lebih dahulu. Gimana dengan kehidupan saudara sekalian? Pengalaman masa lalu, pengalaman masa sekarang, baik pengalaman yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, pengalaman positif maupun pengalaman negatif, apakah semua pengalaman itu tetap menjadi suatu jembatan membawa saudara itu lebih dekat, lebih kuat kepada Tuhan? Saudara punya Christian worldview, cara pandang Kristiani itu bertumbuh. Saudara punya faith in Christ, iman saudara dalam Kristus itu tambah kuat. Atau saudara punya intimacy with God, kedekatan dengan Tuhan itu tambah baik lewat semua pengalaman yang ada. Saudara, kalimat indikator ini menjadi suatu cara untuk mengevaluasi pertumbuhan rohani kita. Saya sering mengatakan, kalau hanya pengalaman yang menyenangkan saja membuat kita cinta, sayang, dekat sama Tuhan, sebaliknya pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan itu membuat kita mempertanyakan Tuhan, saudaraku, itu something wrong terjadi dalam kerohanian kita. Saudara, kita harus hati-hati. Oke, saudaraku, gunakan kalimat indikator ini untuk mendeteksi pertumbuhan rohani saudara. Baik, saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan part 3 daripada jenuh rohani ini, saya buat resume untuk part 1 dan part 2, saudara-saudara sekalian. Nah, saudaraku, tema jenuh rohani ini terdiri dari 3 bagian, saudaraku ya, 3 bagian. Ya. The first part, bagian pertama, saudaraku, kita bicara mengenai the problem. Apa itu? Di bagian pertama kita bicara mengenai tentang masalah dihadapi. Ya. Kenapa jenuh rohani? Apa penyebabnya? Berbagai hal menyebabkan terjadi jenuh rohani, saudaraku. Di part 2 kita bicara mengenai the solution, yaitu setelah part 1 kita bicara udah jenuh rohani, bagaimana kita mengatasinya. Solusinya apa? Itu ada di part 2, saudaraku. Solusinya kita membahas yaitu berhadapan dengan satu yang already happen. Orang yang sudah mengalami jenuh rohani, yaitu bagaimana menanganinya. Yang kedua adalah bagaimana mencegah orang yang almost happen, hampir terjadi jenuh rohani. Itu ada di part 2, saudaraku, yaitu the solution, solusi untuk mengatasi jenuh rohani. Nah, saudara sekalian, di last part ini, saudaraku, di part 3 ini, saudaraku, kita akan mengajak jemaat untuk berpikir lebih praktikal. Jadi part 3 ini, saudaraku, adalah practical exercise, saudaraku, untuk spiritual life kita. Jadi boleh katakan daily, saudaraku ya, daily practical spiritual life, saudaraku. Jadi praktek sehari-hari, saudara sekalian. Mengapa harus ada part 3, saudaraku? Karena part 1 dan part 2, saudaraku, ya, sudah menguras tenaga pikiran kita, saudaraku. Kalau saudara tidak biasa menjadi thinker, saudaraku, saudara akan capek, begitu. Jadi maka saya berpikir untuk part 3 ini buat lebih light, lebih ringan, saudaraku. Dan part 3 adalah suatu daily life, yaitu kehidupan sehari-hari yang kita temui. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita mesti mikir. Tapi mikirnya ringan, saudaraku. Karena itu tidak berkaitan langsung dengan hidup kita, saudaraku. Oke? Itu tujuan daripada part 3 ini. Nah, saudara sekalian, di part 3 ini, saya buat 3 kotak. Jadi, khotbah saya selalu memberikan penjelasan-penjelasan yang spesifik, saudaraku, supaya saudara gampang menangkapnya. Di part 3 ini saya buat 3 kotak, saudaraku. Ingat, saudaraku ya, 3 kotak. Kotak pertama adalah my experience, apa yang saya alami. Oke, itu kotak pertama. Kotak kedua adalah others experience, pengalaman orang lain. Oke, saudaraku. Kotak ketiga adalah all creation by God. Semua ciptaan yang dicipta oleh Tuhan, create by God, saudaraku. Oke, 3 kotak itu. Nah, saudara sekalian, di kotak pertama, my experience, saudaraku, my experiences, saudaraku, sudah kita bahas di part 1. Oke, yang kita alami, ya, itu ada di part 1 dan part 2, saudaraku. Jadi kita lebih fokus kepada
kotak kedua dan kotak ketiga. Saudaraku, jadi saudaraku, pelan-pelan ya. Saudara sekalian, sebenarnya kotak pertama, kotak kedua, dan kotak ketiga ini saudaraku, ya, itu dipakai Tuhan saudaraku. Dipakai Tuhan untuk membentuk shaping, untuk membentuk pertumbuhan rohani kita saudaraku. Kalau kita mau belajar, saudara sekalian, seperti itu loh sebenarnya saudaraku. 3 kotak ini dipakai Tuhan untuk membentuk diri kita saudaraku. Ingat ayat yang kita baca tadi itu, Roma 8:28 sangat jelas. All things work together. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi baik pengalaman pahit, pengalaman menyenangkan, pengalaman apapun yang kita alami saudaraku, dipakai oleh Tuhan saudaraku untuk menjadi kebaikan bagi kita. Yang pasti adalah untuk pertumbuhan rohani kita. Kan demikian saudaraku. Oke? Nah saudara sekalian, ketika kita begitu baru kita mulai paham saudaraku. Jadi hanya orang-orang yang mencoba untuk melihat dengan cara begitulah yang mencoba belajar untuk mengerti pikiran Tuhan saudaraku. Walaupun pikiran Tuhan itu besar sekali. Di Roma 11 ayat 33 sampai 36 mengatakan saudaraku, betapa besarnya pikiran Tuhan. Siapa yang bisa menjadi penasehatnya? Semua yang ada pada kita ada ujung-ujungnya adalah untuk kemuliaan namanya saudaraku. Itu 2 perikop, 2 ayat itu kita, 2 bagian ayat itu sudah klop kita baca saudaraku. Oke? Nah saudara sekalian, kalau kita jujur mau mengerti saudaraku ya, semua yang kita hadapi itu Tuhan sedang pakai saudaraku untuk membentuk 3 hal yang sering saya sebutkan di setiap khotbah lembaga Anthony Chang Ministry International, yaitu membentuk 1, faith in Christ, iman kita dalam Kristus semakin kuat. Kedua saudaraku, untuk membentuk kita punya Christian worldview. Christian worldview adalah cara pandang Kristiani kita terhadap semua masalah yang kita hadapi. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan kita punya intimasi with God, kedekatan kita dengan Tuhan saudaraku. Jadi sebenarnya semua yang kita hadapi itu sedang dipakai Tuhan untuk membentuk kita loh saudaraku. Nah masalahnya muncul adalah ketika dalam proses pembentukan itu saudaraku, ada di antara kita orang percaya itu yang memang pada dasarnya pertumbuhan rohaninya bertumbuhnya kurang baik saudaraku. Sehingga yang positif aja dia suka sama Tuhan. Kalau terjadi yang tidak baik dia tidak suka. Nah inilah yang disebut dengan mengalami jenuh rohani kan. Saya sudah doa, sudah ini, kok Tuhan tidak tolong. Kenapa Tuhan biarkan saya seperti ini Pak Pendeta? Saya sudah tidak mau doa Pak Pendeta. Saya sudah tidak mau sebut nama Tuhan. Saudaraku, pembentukan Tuhan itu, Tuhan mengharuskan kita untuk bayar harga. Pembentukan Tuhan kepada kita itu, Tuhan mengharuskan kita itu harus mengerti jauh lebih dalam. Nah, ketika kita tidak mau masuk ke area seperti itu, saudaraku, maka kita jenuh rohani. Oke, saudaraku, udah jelas ya? Nah, sekarang saya bahas di part 3 ini, saudaraku, di jenuh rohani part 3 ini 2 kotaknya. Others experience dan all creation created by God, diciptakan oleh Tuhan, saudaraku ya. Others experience dulu. Jadi ini praktikan dan ringan, saudaraku. Yang part 1, part 2 kan kita mikir, Pak saya capek loh Pak. Saya mikir terus hidup saya karena saudaraku tidak terbiasa, saudara tidak akan pikir setiap hari kan begitu. Hanya ingat masalah mikir. Sampai pulang rumah malam-malam mikir kan begitu. Kan nggak setiap jam saudara mikir. Tidak terbiasa nggak bisa saudaraku. Tapi di part 3 ini daily life. Yang kotak kedua itu saudaraku, pengalaman orang lain. Nah, ini mudah saudara sekalian. Kadang-kadang kita tidak sadar itu loh. Kita dengar kesaksian orang lain. Kita dengar pengalaman hidup orang lain. Baik dari WhatsApp. Ya, dari WhatsApp. Maupun dari berita yang kita baca. Dari internet. Dari teman yang langsung calling kita. Cerita tentang hidup dia. Ya saudaraku. Dari koran yang kita baca, saudara sekalian, dari berita yang kita dengar, saudaraku,
pengalaman orang lain itu bisa membuat kita itu saudaraku, ya, kita punya faith, kita punya Christian worldview, kita punya intimacy with God, bisa bertumbuh saudaraku. Ini ringan. Nah, ketika kita mikir ini orang kok begini ya, Pak Antoni kok ditolong Tuhan seperti ini ya, dia mengalami banyak hal yang sulit sekali, Tuhan tolong dia loh. Nah, imanmu tumbuh saudaraku. Tapi itu ringan, karena kenapa? Saudara tidak alami. Hanya lewat aja, saudara dengar, oh begitu ya, itu bisa nolong saudaraku. Nah, ini kotak kedua kan bagus. Lebih ringan saudaraku, dengar banyak pengalaman orang lain membuat, Tuhan tolong dia loh, Tuhan berkati dia loh, Tuhan jaga dia loh, Tuhan pelihara dia. Itu sangat menolong. Ini daily life saudaraku. Oke, itu kotak yang kedua saudaraku. Praktikalkan, gampang kan khotbah tema ketiga ini saudaraku. Khotbah part 3 ini kan gampang. Oke. Jadi dengan pengalaman seperti itu, pengalaman anak kita, ya, pengalaman saudara kita, pengalaman tokoh-tokoh besar, saudaraku. Jadi sebagai orang Kristen itu, saudara perlu melihat beberapa film-film masterpieces, yaitu bicara kekristenan yang hebat-hebat, saudaraku. Saudara dengarin, saudara ikut nonton, itu banyak saudaraku video-video seperti itu. Itu kan membangkitkan rohani saudara, akan menciptakan satu wawasan yang luas saudaraku, membawa intimasi kepada Tuhan, kan gitu saudaraku ya. Oke, saya tinggalkan kotak kedua. Saya mau masuk kotak ketiga saudaraku. Kotak ketiga adalah all creation, artinya semua ciptaan yang dicipta oleh Tuhan saudaraku. Nah, ini luas dan praktikal dan ringan saudara-saudara sekalian. Banyak sekali contohnya. Saya kasih contoh pelan-pelan saudaraku ya. All creation termasuk diri kita loh saudaraku. Iya. Jadi saudaraku, untuk memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan, menghidupkan rohani, untuk membuat kita itu teguh, dekat, sayang sama Tuhan saudaraku, kita punya cara pandang itu bagus saudaraku, lewat semua ciptaan Tuhan di alam semesta itu sangat praktikal saudara sekalian. Pertama mulai dengan diri kita sendiri itu saudaraku ya. Saudara, saya mau tanya, saudara punya talenta nggak? Coba lihat diri saudara masing-masing. Saudara punya suatu ability nggak, saudaraku? Punya suatu kemampuan nggak, saudaraku? Punya nggak? Nah, kalau saudara punya, jadi saudara bisa mengagumi kebesaran Tuhan. Itu dia yang saya mau, saudaraku. Itu ini kota 3 ini, saudaraku. Punya nggak? All creation termasuk diri kita ini. Pak, saya punya keahlian, Pak. Ini kelihatannya sudah ada sejak saya lahir, Pak Pendeta. Nah, itu dia. Itu sudah bisa membuat kamu, saudaraku, oh Tuhan hebat ya. Tuhan kok bisa kasih seperti itu. Itu udah good, saudaraku. Ini penting, saudaraku, daily life. Gitu. Itu baru satu, kita melihat diri kita sendiri. Saudara sekalian, coba perhatikan hidupmu itu. Ada orang yang pintar sekali, saudaraku. Jadi ketika saudara bertemu, ya, saudaraku melihat semua ciptaan Tuhan, manusia dulu, saudaraku ya. Saudara, orang ini pintar sekali, orang ini keahliannya seperti ini, orang ini wajahnya tampan sekali, orang ini wajahnya cantik sekali, saudaraku. Di situ saja saudara sudah bisa memuji kebesaran Tuhan. You punya faith, you punya Christian worldview, you punya intimacy with God bisa muncul. Kok ada orang begitu bagus ya Tuhan cipta ya? Itu caranya, saudaraku, itu caranya. Saya kasih contoh saya, saudaraku ya. Saya bangga dengan diri saya. Kenapa, saudaraku? Selama ini saya berkhotbah, ratusan khotbah, saudaraku. Saya khotbah tanpa teks, saudara sekalian, tanpa teks. Nah, ini cara berkhotbah seperti, saudaraku, cara berpikir saya seperti ini bukan hasil daripada tempaan saya sekolah di pendeta, bukan, saudaraku. Dan cara berpikir, frame of thinking seperti ini, saudaraku, sudah ada pada diri saya. Nah, ini Tuhan kasih sama saya, saudaraku. Di situ saya merasa, oh Tuhan hebat ya. Bisa seperti itu, saudaraku. Saya kasih contoh ya. Frame of thinking saya itu, saudaraku, ya, integrate dia, saudaraku ya. Itu saya rasakan sejak saya waktu mulai SD, saudaraku. Saudara sekalian, sharing sebentar, jadi saudara melihat pengalaman orang. Sejak kelas 5 SD, saya suka sekali baca buku Kuping Ho, saudaraku. Buku Kuping Ho. Saudara sekalian, banyak tokoh-tokoh besar di Indonesia
politikus, ekonom, saintis yang suka buku Koping Ho, saudaraku. Saudara dengerin saya sharing. Koping Ho itu sudah almarhum, saudaraku. Dia itu menciptakan buku silat itu bagus kan, saudaraku. Dia punya imajinasi tinggi sekali. Jadi ketika dia menceritakan kecantikan seseorang, kegagahan seseorang, dia menceritakan pemandangan di kolam, di danau, saudaraku. Saudara membacanya itu hanya tulisan, saudaraku. Saudara akan merasakan saudara seperti hadir di situ, saudaraku. Itu hebatnya Koping Ho, saudaraku. Dan dia menjelaskan cerita ini detail, jelas, saudaraku. Saya sangat dipengaruhi oleh cara Koping Ho menyajikan cerita, saudara sekalian. Maka saudara dengar saya khotbah, saudaraku, jelaskan, rincikan, detailkan, gampang dimengerti, walaupun kontennya berat kan gitu, saudaraku. Saya terpengaruh oleh cara dia, saudaraku. Bukan kontennya dia loh, saudaraku, cara dia menyampaikannya. Jadi otomatis saya terbentuk sejak SD, saudaraku. Saya kalau sudah baca buku Koping Ho, teman-teman waktu lonceng bunyi, lagi break, saudaraku, kumpul semua, saya cerita. 10 menit kan, saudaraku, saya cerita. Udah cerita, saudaraku, udah mau masuk sekolah ini. Sengaja daerah tempat bagian yang seru saya berhentiin, saudaraku. Supaya bersambung. Habis break kedua udah pada kumpul. Jadi tiap hari kalau sekolah saya dapat cincau gratis, saudaraku. Karena saya cerita, saudara sekalian. Itu sangat mempengaruhi cara saya menyampaikan firman Tuhan, saudaraku. Nah, ini yang Tuhan kasih buat saya. Jadi kalau saya melihat diri saya memuji kebesaran Tuhan. Hubungannya, Christian worldview yang Tuhan cipta, saudaraku. Kita lihat yang lain. Di dunia ini, saudaraku, you akan ketemu banyak sekali orang. Orang yang punya badan yang kuat sekali, saudaraku. Ya, saudara lihat orang-orang hebat, orang punya pikiran kuat sekali, saudaraku. Pemain catur itu, saudaraku, zaman dulu kan ada Anatoly Karpov, Garry Kasparov, saudaraku. Itu kehebatan otaknya, ketajaman otaknya, saudaraku. Daya ingatnya, di situ seseorang bisa memuji kebesaran Tuhan, saudaraku. Bisa membuat seorang mengagungkan Tuhan. Ini daily life. Mestinya begitu, saudaraku. Banyak sekali contohnya. Banyak sekali. Banyak sekali, saudaraku. Nah, ini kadang-kadang kita take it for granted, saudaraku. Lewat gitu aja. Alkitab ngomong loh, saudaraku. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan, ya. Laut menceritakan kebesaran Tuhan. Mestinya seluruh creation alam semesta itu membawa kita itu dekat sama Tuhan. Membawa kita itu memuji Tuhan. Iman kita tumbuh mestinya itu. Tetapi kenapa tidak? Karena kita tidak aware ke situ. Kita hanya lewatin, saudaraku. Saya bukan orang seperti itu, saudaraku. Apapun yang saya lihat, saudaraku, ya. Apapun di tangan saya punya Christian worldview bisa hidup, saudaraku. Ya. Buku apapun yang saya baca, saudaraku, walaupun buku itu tidak bicara tentang agama Kristen, saudaraku, tidak ada Kristenan, tapi buku itu mempengaruhi saya, saudaraku. Bisa menjadi berkat buat saya, gitu. Karena saya bisa melihat dari bagian sudut-sudut yang berbeda, saudara sekalian. Kalau kita bisa begitu, alangkah hebatnya Tuhan itu. Betapa luasnya Tuhan itu. Lihat anakmu, pintarnya luar biasa. Kamu sudah dekat sama Tuhan, saudaraku. Semua bisa. Lihat, nah sekarang kita lihat alam semesta ini. Mau binatang apa? Binatang yang besar gagah seperti singa, harimau. Tuhan ciptakan begitu hebat. Mau burung yang kecil, bisa berterbangan mundur burungnya, saudaraku. Itu Tuhan yang luar biasa. Mau ikan yang spotlight warnanya, saudaraku. Semua menceritakan kebesaran Tuhan. Tapi kenapa kita tidak? Kenapa tidak kita pikir ke situ? Ketika anggap alam ini sudah lewat, saudaraku. Ya. Kamu lihat ketika kita lihat badan kita ini. Begitu rumit, saudaraku. Luar biasa ciptaan Tuhan ini. Saudaraku, jadi patri ini sebenarnya daily life. Sangat praktikal, saudaraku. Sangat praktikal. Apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, baik dari film, dari kisah nyata, itu bisa menstimulan kita untuk melihat di balik itu karya tangan Tuhan, saudaraku. Yeah. All things work together untuk kebaikan kita. Mestinya di patri ini, saudaraku, ya, kita bisa loh. Contohnya banyak sekali. Banyak, bukan main, saudara-saudaraku. Banyak sekali. Jadi kalau saya, saudaraku, ya, dalam kehidupan saya sehari-hari, kadang-kadang saya suka lihat YouTube itu, saudaraku, ada
USA Got Talent, ada saudaraku, anak-anak yang pintar-pintar sekali. Itu membuat saya itu terharu. Tuhan hebat sekali cara Tuhan ciptanya. Saudaraku, saya lihat film-film yang besar-besar, film-film yang kolosal, luar biasa manusia itu. Saya lihat tokoh-tokoh politik, ada yang pintar-pintar, saintis yang jago-jago otaknya, saudaraku. Tuhan itu setiap kali melihat itu, saudaraku, kekaguman itu tak terhingga, saudaraku. Mestinya kita begitu. Sangat vertikal, bukan? Kalau part 1, part 2 udah berpikir capek, part 3 itu pasti kepikir. Karena kita ketemu setiap hari, saudaraku. Ketemu setiap hari. Dengan apa yang kita hidupi, apa yang kita kenal, dengan apa yang kita alami, apa yang kita lihat, kita hidupi, saudaraku. Mestinya setiap kita bisa dekat sama Tuhan, saudaraku. Mestinya bisa. Mestinya bisa, saudaraku. Melihat bintang aja, begitu hebat itu bintang. Masih ingat, saudaraku, di Alkitab, di mana Raja Hizkia berdoa, saudaraku masih ingat. Tuhan memberhentikan waktu, masih ingat. Ada seorang ahli menghitung waktu dunia ini, saudaraku. Ada kekurangan waktunya, hilang waktunya, saudaraku. Dicari nggak tahu hilangnya di mana. Ditemukan di Alkitab, saudaraku. Waktu Tuhan memberhentikan waktu itu, saudaraku, ya, dilihat waktu yang hilang dengan waktu yang Tuhan berhentikan itu pas waktunya, saudaraku. Nah, itu kebesaran Tuhan ada di situ. Saudara melihat. Kadang-kadang kita tidak sadari. Tapi kalau saya, saudaraku, ya, setiap kali saya melihat itu, tak henti-henti saya melihat, Tuhan, you hebat ya. Tuhan, kamu luar biasa. Tuhan, kok bisa begini ya, Tuhan. Every day, everything I see God, saudaraku. Jadi walaupun yang sulit saya lihat, saudaraku, Tuhan ajarku untuk melihat apa artinya ini. Jadi saudaraku, semua sebagai orang Kristen, saudara sekalian, kalau you punya Christian worldview baik, you see something behind, saudaraku. Tidak hanya peristiwa yang terjadi saja, tapi ada sesuatu di balik, di belakang peristiwa itu yang terjadi seperti itu. Di belakang itu apa, saudaraku? Itu mesti iman Kristen. Apapun itu, saudaraku, apapun itu, sekalipun itu kepahitan, ya. Jadi kita tidak hanya, kok aku begini, no, ada something behind yang harus kita pahami jauh lebih baik. Saudara mengerti khotbah hari ini? Jadi tidak sekedar kita nangis karena susah, tidak sekedar kita sedih karena nggak berdaya, tidak sekedar karena kita kecewa karena kita miskin. Itu kita alami fakta hidup, tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu, beyond, melampaui itu yang perlu kita pahami, saudaraku. Saya mau loh, khotbah hari ini sederhana sekali, saudaraku, tapi membawa kita itu kepada suatu perenungan yang wah, journey of our life, suatu tamasya rohani seumur hidup, saudaraku. Saudara yang suka ke luar negeri, tamasya. Saudara yang suka ke tempat-tempat yang bagus, ya, Candi Borobudur lah, ke Amerika, ke Eropa, pemandangan yang bagus-bagus, hasil ciptaan manusia yang luar biasa, saudaraku. Di situ kamu melihat kebesaran Tuhan, ya. Saudara-saudara yang suka foto, ya, potret kamera, saudaraku, dia pasti melihat kebesaran Tuhan di situ. Dia pasti mengagungkan alam yang begitu indah. Dia bisa lihat bentuknya, dia bisa ambil kameramen itu hebat sekali akan melihat kebesaran Tuhan. Indah sekali pemandangan itu. Bagaimana, saudaraku? Mau saudara seperti itu? Itu yang Tuhan kasih dalam hidup kita ini sebenarnya, saudaraku. Semua yang kita hadapi, semua yang kita alami, semua yang kita nikmati, semua yang kita bayar harga, anak, istri, suami, senyum, tawa, tangis kita, sebenarnya semua itu dipakai Tuhan hanya dengan satu tujuan, saudaraku, supaya kita bisa lebih mengerti Dia, supaya kita lebih bisa dekat kepada Dia, supaya kita bisa iman kita lebih teguh, karena semua ada dari Dia, semua diciptakan oleh Dia, semuanya diperuntukkan bagi Dia untuk kemuliaan nama Tuhan, saudaraku. Ya, inilah sebenarnya arti hidup itu, saudaraku. Saudara mau? Jadi mulai sekarang lebih terbuka cara pandang kita, saudaraku. Lebih rileks kita melihat cara kerja Tuhan. Oke?
Saya mau khotbah ini berhenti sampai di sini. Ya, part 1, part 2, part 3 jadikan menjadi gabung menjadi satu untuk melihat cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Baik jemaat sekalian, lebih ringan kan part 3 ini? Sekarang mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Jemaat sekalian, sekarang perhatikan pelan-pelan dirimu sendiri. Lihat tubuhmu begitu rumit Tuhan ciptakan. Tuhan beri kita mata, Tuhan beri kita organ tubuh, Tuhan memberikan semua dalam badan kita itu bereaksi dengan baik. Bukankah itu bisa membawa kita memuji kebesaran Tuhan, saudaraku? Lihat semua pengalaman-pengalaman hidup yang kamu alami. Bukankah Tuhan ada di situ? Coba lihat pengalaman hidup orang lain, kesaksian-kesaksian hidup orang lain. Bukankah itu menunjukkan kehadiran dan kuasa penyertaan Tuhan? Dan lihat seluruh alam semesta yang dicipta oleh Tuhan ini. Kamu akan melihat kebesarannya, bukan? Jujur yuk, apa kita sering merenungkan seperti itu? Yang sehari-hari, yang kita lalui, yang kita lewati. Buku yang kita baca, ada orang pintar sekali. Akuarium yang kita lihat, ada ikan yang bagus sekali. Anak-anak kita ada yang pintar bukan main. Orang-orang di dunia yang kita lihat luar biasa sekali kepintarannya, baik di bidang sport, olahraga. Bukankah itu seorang melihat Tuhan yang besar? Seharusnya bisa membawa kita memuji, membesarkan, mengagungkan Tuhan. Jemaat, dengarkan firman hari ini. Ini adalah latihan yang sehari-hari buat kita. Saudara perhatikan hidup saudara. Mungkin selama ini bagi kita berlalu begitu aja. Kita nggak pernah menyimak teliti lagi dunia yang kita hidupi. Tapi seandainya kita mampu masuk ke seperti yang saya khotbah di Patri ini, rohani kita pasti tumbuh, saudara sekalian. Terlepas daripada semua masalah yang kita hadapi, saudaraku, saudara mau untuk latihan rohani seperti ini, supaya dimensi God hidup kembali, saudaraku. Jadi dimanapun kamu melihat Tuhan, dimanapun kamu melihat Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat sekalian. Di tengah semua kenyataan yang dihadapi, terkadang air mata, kesulitan, capeknya pikiran sudah menutupi kami untuk melihat semua hasil ciptaan Tuhan yang demikian hebat. Terkadang keluh kesah hati, kepahitan, ketidaksuksesan, bahkan bencana alam, kemalangan, membuat kami tidak mampu melihat indahnya bunga mawar. Membuat kami tidak mampu melihat bagusnya pelangi. Membuat kami tidak bisa melihat lagi betapa indahnya pemandangan yang Tuhan cipta di alam semesta ini. Tuhan, kami minta ampun. Kembalikan kami kepada seperti yang Tuhan mau. Untuk melihat semua ini, sehingga kami benar-benar, kami hidup rohani kami, menikmati hidup di alam semesta ini bersama dengan karya-karya Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan Yesus. Di tengah badai kehidupan yang dialami, tangan Tuhan menolong. Mereka yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Mereka kelihatan sulit sekali di bidang keuangan, Tuhan mencukupkan. Mereka yang sudah porak-poranda rumah tangganya, Tuhan memberikan ketabahan hati untuk melewatinya. Mereka yang sudah kehilangan orang disayang karena masalah COVID, karena berbagai hal, Tuhan memberikan penghiburan yang kuat. Dan kepada setiap kami, pelayan-pelayan Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan, bawalah kami lebih dekat kepada Engkau. Lebih dekat kepada Engkau Tuhan, lewat semua yang kami alami, semua yang kami nikmati, semua yang kami alami,
baik dengan mata kami melihat, dengan tangan kami memegang, dengan telinga kami mendengar, dengan kaki kami kemana kami pergi, kami melihat Tuhan ada di mana-mana. Tuhan tolong setiap kami boleh melihat itu Tuhan. Mampukan kami untuk melihat itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa, tangan-Mu diletakkan di pikiran jemaat. Buat mereka mempunyai Christian worldview yang kuat. Tangan-Mu diletakkan di hati jemaat, supaya hati mereka tetap hangat melihat kebesaran-Mu ada di mana-mana Tuhan. Dan iman mereka boleh bertumbuh. Dan kiranya kasih karunia dari Bapa turun atas jemaat. Tuhan Yesus selalu menjadi gembala yang baik bagi jemaat. Dan Tuhan Roh Kudus selalu mengajar kami untuk teguh, tekun di dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan menjemput kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.